Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Batur Petani Bajang. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai keresahan petani panili mengenai harga jual panili mereka rendah. Padahal sebenarnya nilai panili di pasar itu masih stabil karena kebutuhan untuk ekspor itu masih tinggi sebenarnya. Jadi Indonesia itu belum bisa mensuplai permintaan sebenarnya untuk pasar ekspor. Tapi kok bisa harga vanili mereka rendah? Maka di video ini kita akan membahas 4 kesalahan yang sering dilakukan oleh petani vanili di Indonesia. Yang pertama, kebanyakan dari petani vanili di Indonesia itu mereka pelit ilmu. Jadi misalnya ada orang baru atau pemula yang ingin mulai belajar untuk budidaya tanaman vanili. Ketika sudah masuk pada musim pengawinan, biasanya petani-petani yang sudah bisa untuk mengawinkan ini mereka meminta upah untuk mengawinkan vanili tersebut. Ini banyak pengalaman yang sebenarnya kami temukan juga di lapangan, bahwa dari petani-petani itu juga sering bercerita bahwa mereka dimintai bayaran untuk melakukan polinasi bunga vanili mereka, sehingga hal itulah yang menyebabkan minat mereka untuk budidaya tanaman vanili tersebut. Jadi sebenarnya hal-hal yang seperti inilah yang membuat kenapa harga jual vanili di tempat Anda itu murah, karena memang orang yang membudidayakan vanili itu sedikit. Jadi untuk menarik pasar ke tempat Anda itu lebih susah dibandingkan dengan suatu tempat yang memang banyak orang yang membudidayakan vanili itu. Jadi teman-teman ketika ingin harga vanilinya itu tinggi, maka berbagilah ilmu mengenai bagaimana cara budidaya vanili dengan baik dan benar kepada petani-petani pemula, sehingga banyak orang yang tertarik untuk membudidayakan vanili. Hal ini sebenarnya sepele, tapi ini juga sangat berpengaruh terhadap harga jual vanili Anda. Karena semakin banyak orang yang membudidayakan vanili, eksportir dan sebagainya, pembeli-pembeli yang besar seperti eksportir itu akan melirik tempat Anda dan tertarik untuk bekerja sama. Yang kedua, tidak mau berkelompok. Kebanyakan petani di Indonesia itu, khususnya dalam hal budidaya vanili, mereka itu berjalan secara sendiri-sendiri. Mereka tidak mau tergabung dalam suatu kelompok atau organisasi, atau mereka tidak mau membuat sebuah kelompok yang memang berfokus di komoditas tersebut, sehingga untuk menarik pasar, untuk menarik pembeli atau eksportir itu sangat susah, karena biasanya eksportir itu tidak mau membeli dalam jumlah sedikit, karena memang banyak hal yang menjadi pertimbangan dari mereka seperti ongkos kirim dan sebagainya. Jadi ketika Anda ingin menarik atau menaikkan harga jual dari komoditas vanili Anda, yang harus Anda lakukan adalah membentuk yang namanya kelompok tani yang bergerak di bidang vanili, sehingga eksportir itu tertarik untuk bekerja sama dengan kelompok Anda. Jadi saya jamin ini eksportir itu tidak mau untuk bekerja sama dengan orang-orang yang berjalan secara individu, karena biasanya ketika eksportir masuk ke suatu wilayah untuk bekerja sama, ini sesuai pengalaman kami bahwa mereka tidak mau membeli secara individu. Biasanya mereka ingin membelinya itu melalui organisasi sejenis kelompok tani seperti itu. Jadi kalau Anda ingin menaikkan harga jual vanili Anda harus mempunyai kelompok terlebih dahulu. Karena tidak mungkin eksportir itu mau membeli vanili batur-batur kalau cuma 4 kilo, 30 kilo, 60 kilo. Biasanya eksportir itu ingin membeli dalam jumlah besar, paling tidak 1 ton dalam satu kelompok. Jadi seperti yang saya bilang tadi, teman-teman atau batur-batur harus mempunyai kelompok terlebih dahulu, baru bisa mengangkat harga vanili teman-teman. Yang ketiga, tidak tahu bagaimana cara mencari buyer atau pembeli. Kebanyakan dari petani vanili di Indonesia, mereka itu kesusahan untuk mencari pembeli atau buyer atau bisa bertemu langsung dengan eksportir.
sehingga harga jual vanili mereka rendah karena mereka menjualnya di tengkulak, di mana apabila teman-teman menjual atau batur-batur menjual vanilinya di tengkulak, maka harga jualnya itu sangat berbeda dibandingkan dengan batur-batur menjual langsung ke eksportir. Jadi bagaimana caranya supaya batur-batur bisa terhubung dengan eksportir secara langsung untuk menjual vanilinya batur-batur? Jadi yang pertama itu batur-batur harus memenuhi syarat bahwa batur-batur mempunyai kelompok. Nah, setelah itu baru batur-batur bisa mencari data buyer atau data eksportir. Misalnya, apabila di tempat batur-batur itu tidak ada eksportir vanili, batur-batur bisa mendatangi Dinas Perdagangan Kabupaten atau Dinas Perdagangan Provinsi. Biasanya data lengkapnya itu ada di sana, bahwa setiap orang yang melakukan transaksi seperti ekspor itu, data mereka itu sudah tercatat di Dinas Perdagangan. Jadi teman-teman bisa meminta data di sana, dan di sana datanya lengkap seperti nama perusahaan, dan nomor teleponnya pun ada di sana. Jadi dari sanalah batur-batur bisa menghubungi eksportir itu, dan saya jamin pasti eksportir itu akan menyambut sangat baik batur-batur ketika ingin bekerja sama, karena memang mereka mempunyai kebutuhan yang sangat besar akan produk vanili ini. Jadi mereka masih mencari sebenarnya. Inilah yang sebenarnya harus batur-batur pelajari, bahwa sebenarnya batur-batur itu saling cari dengan buyer sebenarnya, tapi cara menemukannya saja batur-batur belum bisa gitu. Yang kedua, batur-batur juga bisa memanfaatkan media sosial seperti grup Facebook dan sebagainya. Kebanyakan saya lihat di grup Facebook itu adalah batur-batur itu mencarinya secara individual, di mana batur-batur hanya ingin menjual produknya batur-batur saja, tapi tidak membawa nama komunitasnya atau kelompoknya. Apabila batur-batur memanfaatkan kelompoknya, membawa nama kelompoknya, maka banyak eksportir atau pembeli-pembeli besar itu tertarik untuk masuk ke tempat batur-batur. Yang keempat, panen muda. Kebanyakan dari petani Indonesia itu khususnya untuk komoditas vanili, mereka sering melakukan panen muda. Apabila teman-teman ingin bekerja sama dengan eksportir, ingin menjual vanili teman-teman dengan harga tinggi, maka teman-teman atau batur-batur juga harus mengikuti SOP yang ada. Misalnya harus panen tua maksimal 9 bulan, akan tetapi kan kebanyakan dari batur-batur panen itu di usia 5 bulan, 4 bulan sudah panen. Memang laku, tapi harganya murah, dan itu pun akan dibeli oleh tengkulak, karena memang kalau batur-batur ingin menjual untuk vanili seperti itu, ketika ingin menjual atau bekerja sama dengan eksportir, saya pastikan mereka pasti akan menolak vanili tersebut, karena memang standar mereka tinggi, karena produk atau komoditas vanili ini bukan untuk pasar lokal, tapi mereka akan melakukan ekspor ke luar negeri, dan syarat dari vanili yang diekspor ke luar negeri itu adalah harus tua, dan itu adalah syarat mutlaknya. Jadi ketika batur-batur masih tidak bisa untuk panen tua untuk produk vanilinya, jangan harap untuk bisa menaikkan harga jual tersebut.